Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang nikah mut'ah dan nikah syiri. Sebelumnya saya Muhammad Yusuf Suhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian nikah mut'ah dan sejarah nikah mut'ah. Yang pertama, pengertian nikah mut'ah. Kata perkawinan berasal dari kata kawin yang berarti nikah. Kata ini adalah bentuk masdar dari kata nakaha yang kuku nikahan, yang berarti al-wat'u yaitu bersetubuh dan al-jam'u berkumpul. Secara etimologi, nikah atau al-zawaj dimana dengan penggabungan dan saling memasukkan. Kedua, mut'ah. Mut'ah dari kata mata'a yumatti'u mut'atan, yang artinya membawa sesuatu barang. Sedangkan menurut istilah, nikah mut'ah adalah nikah sementara yang dibatasi dengan waktu tertentu atau tidak ditentukan, tetapi bersifat sementara, tidak untuk selamanya. Artinya kalau dalam bahasa di keseharian kita itu disebut dengan nikah kontrak. Kemudian sejarah nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah bentuk pernikahan sementara yang berasal dari kebiasaan orang pra-Islam dan masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Syiah Imamiyah. Pada awal Islam, nikah mut'ah dibolehkan, terutama dalam kondisi darurat, seperti saat para sahabat Nabi Muhammad SAW berperang dan jauh dari istri mereka. Karena desakan kebutuhan biologis, maka diizinkan menikahi wanita untuk jangka waktu tertentu dengan mahar seperti pakaian. Menurut Imam Naswani, nikah mut'ah itu awalnya dihalalkan sebelum perang Khaybar. Lalu diharamkan saat perang tersebut, kemudian diizinkan kembali saat penaklukan Mekah, dan akhirnya dilarang secara permanen 3 hari kemudian. Nabi Muhammad SAW menegaskan pelarangan ini dan menyatakan bahwa nikah mut'ah diharamkan sampai hari kiamat. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh Mbak Ananda Pratiwi. Selanjutnya, hukum nikah mut'ah. Yang pertama adalah haram. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, nikah mut'ah dilarang pertama kali pada perang Khaybar dan ditegaskan kembali saat Fathul Makkah oleh Nabi Muhammad SAW, menyatakan keharamannya hingga hari kiamat. Larangan ini diperkuat oleh Khalifah Umar bin Khattab yang melarang praktek tersebut dan menetapkan bahwasanya yang melakukan hal tersebut akan dikenai hukuman. Adapun hadis-hadis yang menguatkan hukum ini, seperti hadis yang diriwayatkan Ahmad yang artinya telah diceritakan kepada kami Ishaq telah menceritakan kepada kami Abdul Malik dari Atah dari Jabir bin Abdillah. Ia mengatakan kami menikah mut'ah di zaman Rasulullah SAW. Abu Bakar dan Umar, sampai kemudian Umar melanggarnya, yakni melanggar perempuan untuk dinikahi secara nikah mut'ah. Yang kedua, halal. Menurut kaum Syiah, hukum nikah mut'ah ditetapkan oleh Umar bin Khattab, bukan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak sanggup bagian dari syariat Islam. Mereka menolak adanya nas dalam kasus ini dan tidak mengakui pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa kebolehan nikah mut'ah telah dinasah. Kaum Syiah berpedoman pada surat An-Nisa ayat 24.
sebagai dalil kebolehan kawin kontrak dan berargumen bahwa tidak ada ayat Al-Quran yang membatalkan ayat tersebut. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa hadis yang bertentangan dengan Al-Quran harus sesuai dengan Al-Quran. Jadi kita harus selalu berpedoman pada Al-Quran. Adapun dalil yang menguatkan banyak sekali, seperti Quran surat An-Nisa ayat 24 yang artinya diharamkan juga bagi kamu menikah perempuan-perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya perempuan yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, yakni kamu mencari istri dengan hartamu mahar untuk menikahinya, bukan untuk berzina, karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka berikanlah kepada mereka sebagai imbalan mas kawinnya, sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai suatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban itu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Itu yang dijelaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 24. Yang selanjutnya nikah siri. Nikah siri juga dikenal sebagai kawin syar'i, kawin modin atau kawin kiai, adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah atau bisa disebut PPN. Meskipun dianggap sah, secara agama perkawinan ini tidak memiliki kekuatan hukum karena kurangnya bukti sah menurut peraturan yang berlaku. Perbedaan pendapat mengenai keabsahan perkawinan di bawah tangan muncul karena interpretasi yang berbeda terhadap pasal 2 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengharuskan pencatatan perkawinan. Menurut hukum Islam, perkawinan siri ini dianggap sah asalkan memenuhi syarat rukun perkawinan. Namun, dari segi peraturan perundang-undangan, perkawinan ini dianggap tidak lengkap tanpa pencatatan. Meskipun pencatatannya hanya bersifat administratif dan tidak memengaruhi keabsahan perkawinan. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu nikah mut'ah adalah nikah sementara yang dibatasi dengan waktu tertentu atau tidak ditentukan, tetapi bersifat sementara, tidak untuk selamanya. Yang kedua, nikah mut'ah merupakan kebiasaan bangsa Arab pra-Islam yang masih bertahan sampai sekarang pada masyarakat Muslim Syiah Imamiyah. Yang selanjutnya, perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah atau PPN, tetapi tetap dianggap sah menurut agama mereka masing-masing. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.